Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama Cinta Nara, dimana akan mengupas tuntas alur cerita sinetron Roda-Roda Gila yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya untuk kita saksikan. Oke guys, sebelum lanjut ke pembahasan, Bang Mimin mengajak kalian semua untuk selalu mendoakan semoga pemain RRG selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya guys ya. Dan semoga juga RRG bisa bersaing di rating teratas, amin. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, yang dimana saat ini Isyana sedang memikirkan Nando dan perasaannya pun merasa tidak enak karena Isyana merasa akan terjadi sesuatu, yang dimana saat itu Isyana pun mencoba untuk menghubungi Nando. Namun di saat itu Nando pun tidak bisa dihubungi sama sekali. Yang dimana saat itu Pak Tony pun datang, yang dimana saat itu Isyana tidak mengetahuinya. Yang dimana di saat itulah lampu di villa tersebut pun mati. Isyana pun mencoba untuk memanggil Bang Bodas, yang dimana saat itu Isyana mendapati Bang Bodas sudah tertidur sangat lelap, dan Isyana pun mengatakan bahwa Bang Bodas pasti sangat kecapean karena dari tadi memasak terus. Yang dimana saat itu Isyana pun tidak mengetahui jika Pak Tony ada di belakangnya, dan Isyana pun masih saja memikirkan tentang Nando dan sangat khawatir dengan keadaannya. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yang dimana saat ini Kelvin dan Mika mencoba untuk menghidupkan api dengan cara menggosok-gosokkan kayu dan kayu lainnya. Yang dimana saat itu Kelvin dan juga Mika belum berhasil menghidupkan api unggunnya guys ya. Dan di saat itulah Kelvin mengatakan bahwa dirinya akan membuka pakaian, dan Mika pun sangat terkejut mendengarnya, yang dimana saat itu Kelvin pun mengatakan bahwa dirinya memakai baju dalaman. Setelah itu Kelvin pun mencoba untuk mengeringkan sejumlah uangnya. Jadi mana saat itu Mika pun mengatakan kepada Kelvin bahwa Kelvin harus mempunyai uang receh agar dirinya tidak selalu dikejar oleh preman. Dan saat itulah Mika mencoba untuk mencari makanan, di mana saat itu dirinya dan juga Kelvin merasa kelaparan. Dan Mika pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan jauh-jauh, dan Kelvin meminta Mika untuk berhati-hati. Sementara itu di sisi lainnya, di mana saat ini Elpano berusaha untuk mencari Mika dan juga Kelvin, di mana saat itu Elpano mengatakan bahwa tadi dirinya terdampar di sini. Dan saat itulah Elpano mencoba untuk menarik perahu karet dan berusaha untuk mencari Mika di tepi sungai. Namun di saat itu tim SAR datang dan melarang Elpano karena ini bisa berbahaya terhadap dirinya. Dan Elpano pun mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan keselamatannya, dan dirinya lebih mementingkan keselamatan temannya. Yang dimana saat itu Elpano sebenarnya sangat khawatir dengan keadaan Mika. Dan di saat itulah tim SAR pun mengatakan kepada Elpano bahwa dirinya akan membantunya untuk mencari teman-temannya yang hilang. Jadi mana saat ini Elpano pun sangat mencemaskan keadaan Mika, walaupun saat ini kondisi Elpano belum pulih sepenuhnya. Sementara itu di adegan berikutnya, yang dimana saat ini Isyana merasa sangat senang karena Nando sepertinya sangat serius mengajak dirinya untuk menikah. Dan Isyana pun mengatakan jika dirinya menikah pasti hidupnya akan terarah dan pasti akan bahagia, apalagi dirinya menikah dengan Nando. Dan Isyana pun mengatakan bahwa dirinya saat ini sudah mulai jatuh cinta kepada Nando dan bisa menerima semua kekurangan ataupun kelebihannya.
karena Nando lah yang membuat dirinya bisa sekuat ini menghadapi semua cobaan hidupnya. Dan di saat itulah Isyana pun mencoba untuk mencari lilin namun tidak berhasil menemukannya. Dan di saat itulah Isyana mencoba untuk menghubungi Nando kembali, yang dimana saat itu Isyana pun berhasil menghubunginya. Dan di mana saat itu Isyana pun mengatakan kepada Nando saat ini di mana, dan Nando pun mengatakan bahwa dirinya baru saja sampai di depan rumah. Sementara itu Isyana pun sangat terkejut, di mana saat itu Isyana menyangka bahwa Nando yang memegang bahunya ternyata itu adalah Pak Tony. Dan di saat itulah Pak Tony pun menutup mulut Isyana agar tidak berteriak. Dan di saat itulah Pak Tony pun mengatakan kepada Isyana untuk tidak berteriak karena dirinya ingin berbicara kepadanya hal yang sangat penting. Sementara itu Nando masih saja menanyakan tentang Isyana, namun Isyana tidak mau menjawabnya sama sekali. Dari saat itulah Nando melihat dan baru sadar jika ada motor lain di depan vilanya. Nando pun segera bergegas untuk masuk ke dalam karena Nando sangat mengkhawatirkan keadaan Isyana. Dan di saat itulah Nando memanggil Isyana, namun Isyana tidak mau menjawabnya. Sementara itu Isyana yang dimana saat ini sangat ketakutan dan berusaha untuk melepaskan diri dari Pak Tony. Dan Pak Tony pun mengatakan jika Isyana tidak berteriak dirinya akan melepaskannya. Isyana pun berjanji tidak akan berteriak, dan saat itulah Pak Tony pun melepaskan Isyana, yang dimana saat itu Isyana mengatakan kepada Pak Tony untuk menjaga jarak dengannya. Sementara itu Nando saat ini sangat mengkhawatirkan keadaan Isyana dan mencoba untuk mendengarkan siapakah yang ada di dalam. Dan sepertinya Nando sangat mengenal orang tersebut. Sementara itu Pak Tony mengatakan kepada Isyana bahwa dirinya hanya ingin bekerja sama kepadanya. Sementara itu di sisi lainnya di mana saat ini Mika kembali ke tempat di mana dirinya meninggalkan Kelvin. Dan di saat itulah Mika pun sangat terkejut di mana dirinya melihat sebuah foto Pak Tony dan Pak Herman ataupun ayah Kelvin, di mana saat itu foto Pak Tony ditandai silang dan ditulis dead. Mika pun mulai curiga dengan Kelvin dan mengatakan siapakah Kelvin sebenarnya dan siapa yang ada di foto ini. Nah guys, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa ya saksikan sinetron Rodo-Rodo Gila hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.